Namanya Sari. Namanya Sari. Ya. Jadi perempuan itu kayak perempuan malam ya. Kayak perempuan malam kayak PSK. Dia meninggal bunuh diri di sini karena hamil di luar nikah. Tapi Bapak selama jaga di sini pernah lihat? Pernah ngeliat lagi jalan-jalan naik ke atas. Kadang suka diganggu. Ada yang jatuh, ada yang nimpa. Jahil juga ya, dan merasa berarti nggak suka diganggu gitu ya, terusik dia. Jadi ketika dia merasa terusik, dia langsung nampakin. Saat ada orang yang iseng, dia langsung nampakin, cuman kayak masuk. Oh. Jadi orang tersebut kayak kesurupan. Halo Sobat Morege di rumah, balik lagi sama gue Novi dalam acara Malam Mistis. Nah, kali ini kita udah ada di gedung perkantoran yang sudah lama terbengkalai. Kurang lebih sudah 10 tahun gedung ini terbengkalai, dan kali ini kita bersama narasumber kita di sini, penjaga gedung ini. Namanya Bang Mahmud. Bang Mahfud, halo Bang. Halo, semalam. Ya, saya dengar-dengar dari tim nih Bang. Katanya di sini pernah ada kejadian orang bunuh diri ya? Ya, benar, di sini sempat ada kejadian perempuan yang bunuh diri, letaknya di lantai 3 yang kita tempatin sekarang ini nih. Oke, berarti di lantai ini ya, tempat kita syuting. Oke guys, biar nggak lama-lama kita dengerin cerita lengkapnya seperti apa. Silahkan Bang. Jadi dulu kantor ini sempat beroperasi dan sempat kosong di tahun 2011. Nah, semenjak pas kosong itu terjadilah perempuan itu bunuh diri di sini di lantai 3. Namanya Sari. Namanya Sari. Ya. Jadi perempuan itu kayak perempuan malam ya. Kayak perempuan malam kayak PSK. Dia meninggal bunuh diri di sini karena hamil di luar nikah. Oke. Mungkin karena dia depresi atau frustasi lah. Dia bunuh diri. Letaknya di situ. Di lantai 3 lantai 3 ini cuman langsung loncat dari lantai 3 ke bawah. Oh, jadi bunuh dirinya loncat. Habis kejadian itu, selang berapa bulan ramai di sini ketemu mayatnya. Kan sempat kosong di sini, sempat nggak ada yang tahu. Langsung pas ditemukan warga setempat. Jadi nggak ada yang tahu ya ketika loncat itu. Nggak ada yang tahu. Nah, habis itu selang beberapa minggu, beberapa bulan itu masih gentayangan di sini. Sampai saat ini. Kadang dia ada di sini jalan-jalan, kadang ke sana dekat pohon beringin, kadang sampai ke atas lantai 4. Tapi Bapak selama jaga di sini pernah lihat? Pernah ngeliat. Oh, pernah. Pernah. Dia tuh sosoknya bajunya mah merah, bajunya rambutnya panjang segini, panjang, mukanya hancur. Mukanya kelihatan jelas gitu. Jelas hancur. Nah, kalau di sana yang di akar pohon beringin ada yang sebelah kanan, pojok kanan. Iya. Itu ada akar pohon beringin numbuh. Apa? Itu akar pohon beringin. Jadi di pohonnya itu ada akarnya? Nggak ada pohonnya. Oh, nggak ada pohonnya? Akar doang dari atas. Akar pohon tumbuh dari atas bawah. gedung ini? Iya. Tumbuh ke bawah akar pohon beringin. Nah, itu di situ juga ada penunggunya juga, genderuwo. Di pohon beringin itu? Genderuwo. Oke. Nah, kadang saya kalau misalkan lagi jalan-jalan naik ke atas, kadang suka diganggu. Ada yang jatuh, ada yang nimpa sama gedung tersebut. Jadi ngegangguin Abang. Berarti walaupun gedung ini kosong udah lama, kalau ngejaga tetap keliling gitu ya? Tetap. Oh, tetap.
Nah, pada saat genderuwo itu kan suka ganggu. Kalau yang sehari ini bagaimana, Bang? Kalau si Sari ini mengganggu masih enggak, cuma nampakin diri doang. Kadang dia kayak nangis gitu, ketawa. Si Sari ini. Jadi di lantai 4 ini sempat ada sosok juga, cuma beda sosok, yaitu sosok Nyi Ronggeng. Iya, kata warga setempat, emang ada Nyi Ronggeng, dia nampakkan diri di lantai 4. Nah, saya juga sempat ngerasain, pernah ketemu sama sosok tersebut. Pas saya lagi muter keliling ke lantai 4, saya sempat melihat sosok Nyi Ronggeng tersebut. Dia pakai pakaian kebaya, baju hijau, selendang warna hijau, dia lagi menari. Lagi nari di atas panah tusuk konde. Itu Pas melihat saya, langsung Iya, ya? melihat langsung ketika saya lagi pengamanan di atas. Pas saya samperin, sosok tersebut udah nggak ada, udah ngilang. Oh, jadi sosoknya langsung hilang? Langsung hilang. Berarti nggak menampakkan muka ya, atau bagaimana? Nggak, dari belakang berarti? Dari belakang, dia cuma menari saja. Jadi pas disamperin sama Bang Mahfud, udah nggak ada. langsung hilang? Udah nggak ada. Nah, tapi ketika melihat Nyi Ronggeng itu kan menari ya? Iya. Itu posisinya abang ini dengar nggak kayak suara, biasanya kan diiringi dengan suara gamelan atau suara apa? Suara gamelan. Oh gitu, jadi menarik perhatian ya? Pas saya naik sampai atas, saya senter ke kanan, pojok sini kanan, itu ada sosoknya. Makanya saya penasaran, sakit penasarannya, cuman agak merinding juga sih. Oh iya. Cuman karena saya sakit penasaran, saya samperin sosok tersebut. Disamperin, makin dekat, dia makin jauh malah menghilang. Jadi ketika disamperin langsung menghilang. Apa dia melihat lagi kan setelah itu? Kan penasaran. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Dia udah ngilang gitu aja. Saya langsung ke bawah, turun dari tangga pojok kanan ke bawah. Itu kaki saya kayak ada yang selengkat. Berarti jahil juga ya? Gitu. Nah, kalau Sari ini kan berarti nggak jahil, cuma jalan aja gitu ya. Terus kalau yang di sebelah sana genderuwo jahil juga. Nah, kalau itu kan pengalaman pribadi abang nih, sering dijailin. Apakah ada selain abang yang punya pengalaman yang sama, terus ceritakan abang sebagai penjaga nih, mungkin ada yang cerita juga ke abang atau bagaimana? Ada sempat cerita. Ada juga. Dulu kalau ada yang kecelakaan apa, saya juga entah tahu kenapa ya pada kesini semua nih, ya makhluk halusnya. Oh, jadi kayak anak kecil, di sini ya? Ibu-ibu, bapak yang kegencet mobil apa. Jadi kalau jaga tuh kayak diganggu. Berarti setiap malam Jumat. Setiap malam itu pasti setiap malam Jumat ya. Setiap malam Jumat. Nah, berarti emang jadi tempat berkumpulnya tuh di sini semua. Jadi bukan hanya ada Sari, bukan hanya banyak ada. di sini. Oh gitu ya. Karena emang gedung ini udah lama juga udah lama ya, kosong, Pak ya. Dari tahun 2011. Dan hampir 10 tahun lebih lah. Nah, kalau untuk si Sari ini nih ceritanya kan cukup menarik ya. Kejadiannya kan ketika gedung ini belum ada penjaganya, berarti baru kosong banget ya, beberapa tahun kosong. Terus dia bunuh dirinya dengan cara melompat kan ya tadi, seperti abang bilang. Terus itu penemuan mayatnya kan tadi abang bilang berapa minggu? Hampir 3 minggu baru ketemu itu. Hampir 3 minggu kan baru ketemu. Karena kan gedung ini kosong, jadi jarang ada orang yang lewat di sini tadinya. Oh gitu. Itu juga ditemuin sama tukang beca yang pas lewat sini, baru ditemuin tuh mayat. Bau gitu? Iya, udah bau. Jadi baru ditemuin ketika 3 minggu setelah kejadian. Ada mak yang kayak ular. Ular? Iya, kayak siluman ular. Siluman ular? Siluman ular. Seperti apa itu? Di bawah dia. Di bawah gedung? Bawah. Di lantai? Dia keliling-keliling gedung aja. Oh, siluman ular. Tapi siluman ular ini bentuk visualnya maksudnya setengah ular, setengah manusia. Oh gitu, setengah tapi badan ular, setengah badan atas manusia. Abang pernah lihat? Pernah lihat. Pas lagi gimana posisinya dan di mana ngelihatnya? Saya ngeliat di belakang sini nih, pojok kanan. Di belakang gedung? Iya. Yang pintu ketiga depan. Yang di belakang sini? Saya sempat ngeliat dia lagi lewat. Itu setengah badan manusia ke atas, setengah badan ke bawah ular.
Jadi lagi jalan. Lagi jalan gitu. Dia ngelihat abang nggak? Dia cuma sekedar lewat doang. Oh, lagi lewat Lagi aja lewat, jalan. saya ngeliat cepet kaget. Astagfirullahaladzim, itu apa? Pas dilihat, senterin, ular lagi lewat, gede banget. Jadi siluman ular ini Siluman visual, ular. kalau divisualkan itu setengah badannya kan manusia dan Ke ular. bawah, ular. Besar banget berarti ya? Lumayan besar sih, Nggak lebih dari kayak ular ular-ular biasanya. biasa gitu. Ada nggak kejadian-kejadian kan yang mengganggu, mungkin kan karena ini gedung udah lama kosong, terus juga tadi saya lihat kan kalau sekarang kayaknya udah mulai rame ya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak orang-orang dari luar yang pengen datang sengaja iseng-iseng terus diganggu? Ada nggak sih cerita seperti itu? Sempet ada yang datang ke sini kayak poster kayak uji nyali. Oh gitu. Ya pernah main ke sini sehingga banyak pada ya kayak gitu, banyak pada nampakin sosok tersebut. Jadi memang penunggu di sini nggak Kayak takut terusik manusia gitu. Oh, terusik kayak ya. terusik kedatangan seseorang. Jadi menampakkan dirinya. Menampakkan diri. Jadi selama jaga di sini, maksudnya kayak tiba-tiba ada orang kesurupan atau tiba-tiba ada orang ditampakkan si Sari nih, karena kan yang paling sering muncul Sari ya, Sari. menurut cerita di sini tuh. Nah, kalau si Sari ini muncul, apakah ada orang yang sampai histeris gitu melihatnya atau bagaimana sehingga ganggu abang juga jaga di sini gitu? Dia kalau menampakkan sih, aku pada ngeliat, cuman itu dia cuman kayak nangis, ketawa. Jadi nggak yang ganggu lempar atau Kalau yang lempar paling cuman si yang ini doang nih, genderuwo. genderuwo doang di sini ya? Yang pohon beringin, ya itu dia yang jahat mah. Jadi pohon beringin ini tuh tumbuhnya kan dari atas? Ya akarnya doang, agak ada pohonnya. Oh, jadi akarnya aja? Iya. Sampai sekarang belum Belum, dibersihin? belum. Sama di lantai 4 juga ada. Oh, di lantai 4 juga ada? Akar pohon beringin. Jadi awal akarnya itu dari lantai 4, menjulang ke bawah? Menjulang ke bawah. Jadi di situ juga ada penunggunya. Oh, ada juga? Ya selain genderuwo, ada juga penunggunya. Oh, ada lagi Ada selain lagi. genderuwo? Apa? Iya kayak nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya, nenek-nenek. Itu kalau yang genderuwo itu tinggi gede, badannya tinggi gede, terus rambutnya agak gimbal dikit, cuman matanya belok merah. Jadi kalau Giginya agak caling dia. caling ke bawah agak caling gitu ke ya. bawah. Jadi kalau genderuwo itu visualnya, secara visual dia tuh berbentuknya sama seperti manusia atau maksudnya hanya kumpulan bulu-bulu gitu atau bagaimana? Tinggi gede dia. Oh, dia tinggi gede. Bayangan Perawakannya kayak sama kayak manusia tapi tinggi gede, hitam. Pada berbulu, kukunya pada panjang-panjang, matanya belok, gigi caling begini. rambutnya gimbal, Iya, rambutnya gimbal. kukunya panjang, matanya merah. Mata merah, agak caling giginya. Caling Iya, begini. caling. Nah, dia mengganggu Jail gak? Itu jahil ya. Jail. Jahil. Sama ada nenek-nenek di situ di atas. Nenek-nenek. Iya. Nah, kalau nenek-nenek ini maksudnya apa keisengannya dia? Mungkin nenek-nenek tersebut ya masih temennya yang si genderuwo ini mungkin. Jadi dia bareng Iya, di tempat yang bareng, sama tempat yang gitu. sama. Tapi Jail. Jahil juga sama. Oh, Jail juga Jail sama. Apa kejailan dari nenek-nenek itu? Kadang yang pada naik ke atas ke lantai 4 itu suka diganggu sih sama dia. Diganggunya seperti Ya kadang kalau di lantai 4 itu pada awalnya terbuka, ruangan terbuka, cuman kayak panas. Hawanya kayak panas. ya? Hawanya panas. Nah, kalau si genderuwo ini jailnya seperti apa? Dia selalu kayak munculin suara-suara, nimpal. Suara. Ya kadang nampakin. Oh gitu. Nampakin. Jadi memang cukup jahil juga Jahil, ya, iya. dan merasa berarti nggak suka diganggu gitu Iya, ya. nggak suka diganggu. Terusik dia. Bisa Jadi terusik. ketika dia merasa terusik, dia langsung nampakin. Nampakin. Nah, kalau untuk nenek-nenek ini Sama. visualnya ya udah nenek-nenek aja gitu. Apakah nenek tersebut bagaimana, Pak? Atau bongkok atau bagaimana, Bang? Dia agak bongkok sih. Agak bongkok. Ya seginilah tingginya nih, agak bongkok tapi dia. Rambutnya panjang putih, agak bongkok. Dia megang tongkat. Oh, jadi bisa dikatakan sepuh di sini juga ya? Iya, sepuh juga. Mungkin. Jadi berarti abang pernah lihat langsung tuh Iya, kalau pernah. nenek.
Oke, jadi di tempat yang sama dengan genderuwo di lantai 3 dan 4 berarti dong ya? Iya, dia kadang di 3 dan sini 4. muter genderuwonya kadang ke lantai 4 ke atas. Gitu. Jadi memang sering muncul penampakannya muncul. di situ. Iya. Tapi kalau untuk Sari di lantai ini Lantai aja. 3 ini aja. Oh, di lantai 3 ini aja. Terus kan tadi Abang bilang kayak ada jadi kumpul semua di sini Iya, ya. kumpul Korban-korban kecelakaan mungkin di jalanan Iya. jadi ke sini seperti ada anak kecil. Anak kecil. Nah, biasanya kan kalau anak kecil ini lebih jahil ya hantunya. Pernah diisengin sama hantu anak kecil ini? Kalau anak kecil sih kadang dia suka lewat-lewat aja. Lari-lari gitu ya. main, kayak Tapi main gitu, kadang suara nangis. nggak? Oh. Kayak kegencet apa, kegencet pas kencet mobil segala macem, kecelakaan. Jadi nangis. Nangis, Gitu ya. minta tolong. Jadi emang merinding juga ya Iya. jaga di sini. Kurang lebih kan ini 10 tahun ya. 10 tahun lebih 10 lah. tahun Iya. sempat kosong. Berarti Abang jaga di sini udah sekitar berapa tahun? Udah ada 5 tahun lebih. 5 tahunan ya. Jadi memang karena gedung ini, jadi Sobat Morege, jadi karena emang gedung ini tuh kurang lebih 10 tahun Iya. ditinggalin dan sempat bener-bener nggak ada yang jaga berarti Nggak ada ya. yang jaga. Sempat nggak ada yang jaga, kosong, terbengkalai, dan baru mulai lagi dijaga beberapa tahun belakangan ini. Iya. Kurang lebih Abang ini udah 5 tahun di sini gitu ya. Dan juga kayak hantu-hantu Sari ada di sini yang terkenal dan mungkin bukan Abang aja yang ngerasain gitu, tapi Iya. warga sekitar Warga juga memang sekitar. pernah ngeliat Iya, ya. pernah lihat. Pernah lihat juga ada genderuwo yang jahil dan nenek-nenek ya kan. Iya. Ada anak kecil juga yang suka lari-lari di sini. Juga ada siluman ular tadi Siluman ya. ular. Ada siluman ular juga. Jadi kalau siluman ular ini cuman keliling-keliling gedung aja Iya, ya Bang betul. ya berarti. Iya. Tapi nggak jahil berarti ya dia. Sama sih dia jahil Oh juga. sama jahil Iya. juga ya. Dia keliling, jahil, cuman di saat ada orang yang iseng, dia langsung nampakin, cuman kayak masuk. Oh. Jadi orang tersebut kayak kesurupan. Oh jadi yang sering masuk ke badan manusia Iya, itu berarti siluman siluman ular itu ya. Iya. Berarti kalau yang lainnya mah hanya menampakkan aja. Menampakkan. Oke, jadi ya gitu Sobat Morege di rumah. Karena ada beberapa tempat yang memang harusnya biarkan saja terbengkalai gitu ya. Jangan ada manusia yang datang. Karena ya itu dia, mereka merasa terusik, akhirnya menampakkan diri, mengganggu kita juga, kenyamanan kita, keamanan kita. Karena kan pada saat kesurupan kita mungkin nggak sadar ya Bang Iya, ya. nggak sadar. Entah nanti kita bagaimana di dalam sini gitu. Jadi Sobat Morege di rumah, selalu hati-hati dimanapun kalian berada, selalu jaga sikap. Kita punya dunia yang berbeda, jadi Ya. jangan saling mengganggu. Oke, terima kasih ya Bang Ya. Mahfud udah mau sharing cerita ini sama kita. Dan juga Sobat Morege di rumah, jangan lupa video ini di like, di komen, dan di subscribe juga. Komen juga di kolom komentar kalau memang ada tempat kalian yang mungkin bisa berbagi cerita sama kita, nanti akan kita datangin ke sana. Terima kasih Terima kasih. Bang Mahfud, Sobat Morege di rumah. Dadah.